jin dalam tubuh itu tidak cuma lewat mulut, ada sekitar 10 pintu. Insya Allah mari kita. Gimana Bapak Ibu? Lebih enak kan? Nyaman? Lebih tenang hatinya? Lebih-lebih jika setelahnya kita baca Al-Quran, insya Allah jauh lebih menenangkan hati. Yang tadi dirukyah ketika Istighfar mual muntah, berapa orang? Siapa yang tahu? 1, 2, 3 orang. Yang perempuan, ya pokoknya banyak. Oke, yang muntah nggak saya tanya deh. Yang merasa kunang-kunang ada nggak di mata? Kunang-kunang. Sudah 1 orang. Pusing, banyak. Kaki gemetar, dingin. Oh, banyak juga. Tangan semutan banyak. Perempuan juga banyak. Perempuan banyak juga. Yang sedawa ada. Oke. Banyak. Baik. Nanti saya jelaskan apa di jenis itu. Insyaallah. Yang pipis banyak sekali. Bawa-bawa. Insyaallah itu bisa lewat ayat sini. Baik, kita cukupkan, kita break dulu. Insyaallah. Masih ada waktu banyak ya? Bisa dijelaskan mungkin apa cukup dengan Zuhurnya jam berapa? Zuhur? jam kemarin? Oh baik, saya jelaskan dulu. Atau mungkin ada pertanyaan bisa saja. Mau pertanyaan atau penjelasan Bapak Ibu? Tanya. Mungkin kalau merasakan itu nanti tindak lanjutnya seperti apa? Apa cukup sampai di sini saja atau harus kita lakukan apa gitu ya? Untuk tindak lanjut setelahnya ini butuh proses karena sebenarnya terapi ruqyah, terapi Quran ini peran pentingnya itu justru di pasien jauh lebih penting. Karena kalau cuma ruqyah aja mengandalkan ruqyah ya, lalu setelah kembalinya dari tempat ruqyah masih menuruti hawa nafsu, ya sama aja. Kesempatan setan untuk balik lagi itu sangat besar. Tadi dijelaskan dalam tafsir Syekh As-Sa'di dijelaskan bahwasanya melihat mawaqi dari arah mana dosa-dosanya itu datang. Dan kita perlu tahu termasuk pikiran, termasuk apa-apa yang terbesit dalam hati itu bisa menjadi pintu atau celah bagi setan. Kita koreksi diri, kita muhasabah. Begitu juga dengan saya, dengan semuanya deh. Kira-kira saya pintu setan mana yang masih sering kebuka, sering gibah kah, sering hasad kah? Ini yang secara manawi ya, hasad, sombong, ujub, lalu ria, pengen merasa tenang dan lain-lain. Itu pintu celah juga sebenarnya. Itu kita tutup pikiran negatif, ya, selalu curiga, memang cemburunya luar biasa. Cemburu penting ya, kalau nggak cemburu saya. Kalau misalnya yang marah itu ditutup. Sebisa mungkin kita latih jiwa kita latih mental kita supaya tidak lagi mengikuti seruan-seruan atau bisikan-bisikan dari was-was. Itu kan masuk was-was juga, bisikan-bisikan setan dalam hati. Itu ditutup dan jangan kita mengarah ke situ lagi. Itu juga dengan sebab-sebab yang sudah jelas zahir kelihatan. Misal sering ke tempat-tempat maksiat, diskotik, colok ada, atau sering makan makanan dari uang yang dilarang untuk diambil, atau marah-marah pada suami, kepada orang tua,
sebisa mungkin pintu-pintu yang menjadi celah itu ditutup serapat-rapatnya. Karena istighfar nggak cukup kayak gini aja, tapi butuh tindakan yang nyata di kehidupan kita, yang mana kita tuh menunjukkan pada Allah, ini loh, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku benar-benar tobat kepadamu, aku sungguh-sungguh bertobat kepadamu. Maka aku rubah kebiasaan-kebiasaan burukku yang telah lalu. Ditambahkan tobatnya, dan cuma di lisan aja, tapi di keseharian kita, baik itu nanti dengan sedekah atau dengan apa itu bisa. Celah-celahnya yang menjadi celah-celah setan itu masuk. Yang sendawa itu biasanya suka dibuat pas-pas, tarik dulu dalam kebaikan. Mungkin sering dibuat bingung, dibuat sedih, yang muntah. Allah alam, saya nggak mau memfonis, tapi biasanya emosinya kurang teratur, nafsunya mungkin ya Allah alam, saya bukan memfonis demikian. Cuma ini saya ambil secara umum ya, bukan saya memfonis apa, mengatakan peserta yang ada di sini. Yang terutama berat di pundak dan sebagainya itu semua coba kita dicek, kita muhasabah ulang apa sih yang menyebabkan Allah mengizinkan jin atau penyakit itu masuk ke dalam tubuh. Tidak lain karena ulah dari tangan kita sendiri. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr, maka kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampaklah kerusakan-kerusakan di bumi, di darat dan juga di lautan dengan apa yang dikerjakan oleh tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka merasakan apa yang telah dikerjakan, sebagian yang dikerjakan oleh mereka. Supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bertobat. Allah itu tidak jahat, tidak, bukannya Allah itu tega membiarkan kita sakit. Tidak, Allah tabib kita. Tabibnya dengan apa? Dengan cara ditimpakan penyakit supaya kita apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat dengan sebenar-benarnya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari peserta, barangkali kita setelah merasakan sesuatu tadi ya, yang pusing, yang peluh itu, kira-kira cukup sampai di sini saja, bahwa itu merupakan indikasi mungkin terkait jin, atau mungkin tidak lanjutnya nanti perlu ada tidak lanjut kesembuhan kira-kira? Insya Allah kalau untuk tidak lanjut kesembuhan nanti di sesi rukyah. Soal sesi rukyah kita akan jelaskan lebih. Jadi bisa ada indikasi saja kan? Jadi kan bagi peserta tadi yang merasakan mungkin sakit atau pegel, pusing, itu hanya indikasi saja. Indikasi dan gangguan setan kan ada macamnya. Apa aja macamnya nanti kita bahas tahu. Masih butuh keserupan pengobatan berikutnya? Iya, ada step-step yang lain. Ini saya pembuka aja, pintu pembukanya, gerbangnya. Untuk masuknya lagi, Allah akan kita ajarkan beberapa teknik-teknik yang lain. Insya Allah nanti setelah tersebut. Iya. Gitu juga kita mesti tahu soal lubang saji dan juga sihir. Perlu kita bahas ya, Bapak Ibu. Perlu dan harus. Ini ada 60 sekian slide. Dan ini baru slide berapa ini? Iya. Allah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada salat zuhur ya. Mungkin materi dan juga sekaligus praktek lagi Ustaz ya. Praktek langsung. Jadi nanti Bapak Ibu yang tadi merasakan satu sakit atau pusing-pusing nanti bisa lanjuti di setelah zuhur ya. Jangan khawatir. Insyaallah kita sholat zuhur terlebih dahulu.